Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Oh iya, hari ini aku kesel banget. Itu tuh di sekolahku ada temanku namanya Dudu. Dia anak yang nakal, suka jahilin aku, rebut makananku, mencoret-coret bukuku. Pokoknya sebel. Hai Doni. Hai Loli. Loh, kok muka kamu cemberut begitu sih? Ayo dong semangat. Kita mau ibadah nih hari ini. Iya nih, aku lagi cerita sama teman-teman di rumah kalau aku lagi kesel banget. Kesel kena apa kamu? Gak boleh begitu loh, kita mau ibadah. Harus bereskan hati kita dulu sebelum ibadah, Doni. Aku punya teman sekolah namanya Dudu. Dia sering gangguin aku, mainanku direbut, makananku diambil, buku-bukuku dicoret. Tiap hari ada aja yang bikin aku kesel. Oh begitu ya. Tapi kamu itu gak boleh menaruh dendam loh. Gak boleh membenci temanmu. Harus mengampuni, Doni. Hah? Mengampuni? Apa itu harus? Tapi kan aku kesel banget. Iya, kita harus mengampuni. Karena itu di Alkitab diajarkan teman-teman di rumah juga bahwa kita harus mengasihi. Bahkan firman Tuhan bilang musuh kita sekalipun harus kita kasihi loh teman-teman. Nah apalagi Dudu, dia kan teman kamu Doni. Kamu harus mengampuni. Nah hari Jumat kemarin kita kan sudah nonton video ya teman-teman ya. Bagaimana Yesus disalib untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, Doni. Jadi kita juga harus bersedia untuk mengampuni dan memaafkan orang lain yang bersalah sama kita. Oh begitu ya, tapi kan susah memaafkan dia. Iya sih susah mengampuni. Tapi ya kita harus belajar apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita juga harus berdoa meminta supaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mengasihi teman kita. Oke deh Loli, aku akan mencobanya. Nah gitu dong, kita harus semangat ya hari ini ya. Karena hari ini kita merayakan Paskah loh Doni. Kamu tahu gak Paskah itu apa? Apa tuh? Paskah itu apa ya? Oh iya, Paskah apa ya? Oh iya, apa ya? Nanti kita tanya kakak ya. Betul nggak? Ya udah. Tapi aku tahu Paskah itu kalau Tuhan Yesus naik. Bukan. Kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Aku lupa. Aduh gimana? Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan dulu. Yuk. Ayo teman-teman kita mau memuji Tuhan. Hai adik-adik. Ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya di rumah ya. Hatiku penuh nyanyian lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Amin. Hatiku penuh nyanyian lagi. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, dialah Tuhan. Tuhan namanya siapa? Namanya Yesus. 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 Yesus, oh dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Raja, dialah Tuhan. Siapa? Tuhan. Namanya Yesus. Yesus. Yesus.
Yesus, oh dialah Raja. Aku siapa? Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita siapa? Aku anak Raja. Lagi, Engkau anak Raja, lagi. kita semua anak Raja. Amin, amin. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lambain tangannya di atas. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, yang tinggi. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita Allah yang hebat, amin. Betul, Tuhan kita Allah yang hebat. Yuk sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau datang ke altarnya. Sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau meninggikan Dia. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku masyurkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku masyurkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu. tiada seperti Engkau. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal lagi. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku masyurkan. Lebih serius lagi katakan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku masyurkan. Angkat tangan kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau. Tuhan Yesus baik. Mari sembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Katakan Dia Allah yang baik. Kau baik. Katakan Yesus yang baik. Yesus Dia Bapa yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Keajaiban-Mu Kau bangkit hari ini Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita di rumah, katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat di rumah Tuhan. Ini
ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tiada seperti. Lebih serius lagi katakan. Sebab Kau besar. Amin. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih keras lagi. Katakan. Sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu Yesus. Tiada seperti Engkau. Oh, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti Engkau. Semuanya ngerasain hadirat Tuhan, amin. Amin. Setelah kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kalian semua udah siap buat nonton video kan? Siap. Kita mau lanjutin nih video yang hari Jumat kemarin. Yuk kita saksikan bersama-sama. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah adik-adik, bagaimana videonya? Seru kan? Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Paskah itu adalah di mana Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Nah, hari Jumat kemarin kita juga sudah menyaksikan video bagaimana Tuhan Yesus disalib. Nah, pada hari yang ketiga, yaitu hari ini adik-adik, Yesus kita bangkit dari kematian. Adik-adik pernah dengar gak ada seseorang yang dia sudah meninggal tapi dia bangkit lagi? Gak ada. Tapi Yesus kita bangkit adik-adik.
itu membuktikan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian adik-adik. Katakan Yesus hebat. Iya, Yesus kita hebat. Nah, terus sekarang hari ini Yesus ada di mana? Adik-adik tahu nggak? Yesus itu ada di surga. Surga itu di mana? Surga itu adalah tempat Allah Bapa. Nanti setiap kita akan meninggal. Nah, bagi orang-orang yang percaya, kita akan masuk kerajaan surga. Sekarang Yesus ada di surga untuk menyediakan tempat buat kita semuanya adik-adik. Wah, luar biasa. Kakak nanti punya rumah yang luar biasa di surga, yang bagus. Kakak percaya adik-adik juga semuanya akan punya rumah yang sedang dipersiapkan sama Tuhan Yesus di surga. Jadi kita harus bersyukur ya, harus sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semuanya nanti akan masuk ke surga. Hari ini kita merayakan Paskah, kita harus bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita mengakhiri ibadah kita dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami bersukacita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sedang menyediakan tempat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.